Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam sapaan rohani hari ini. Saudara-saudara, kiranya kasih setia Tuhan yang luar biasa itu terus kita rasakan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengar sapa firman Tuhan hari ini, mari kita menyatu hati di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa sumber segala cinta kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Tuhan, ada banyak hal terjadi dalam hidup kami, dan seringkali kami tidak mengerti mengapa itu terjadi. Namun, biarlah kami tahu lewat segala sesuatu yang terjadi itu, kasih setiamu luar biasa. Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu melalui peristiwa-peristiwa kehidupan yang kami alami. Tuhan, kami memohon kiranya firman-Mu hari ini meneguhkan setiap langkah kehidupan kami. Dalam cinta kasih Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bagian Alkitab yang menjadi dasar sapa firman hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17 hingga ayat 24. Saya akan membacakannya dan saya akan membacakan dari Alkitab TB2, Alkitab yang sudah diterjemahkan kembali. Demikian 1 Raja-Raja 17 ayat 17 hingga ayat 24. Beberapa waktu kemudian anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Sakitnya sangat parah sampai napasnya tidak ada lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apa persoalanmu terhadap aku ya abdi Allah? Apakah engkau datang kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari dekapan perempuan itu dan membawanya ke kamar atas tempat ia menumpang, lalu membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Kemudian ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan bahkan atas janda ini yang memberiku tumpangan dengan membunuh anak ini?" Lalu ia menelungkupkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan Allahku, kembalikanlah kiranya napas hidup anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan napas hidup anak itu kembali ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu dan membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah. Lalu Elia memberikannya kepada ibunya sambil berkata, "Lihatlah, anakmu hidup." Kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu benar." Saudara-saudaraku, ada banyak peristiwa di dalam kehidupan kita yang tidak pernah bisa kita mengerti. Seperti halnya peristiwa pada janda di Sarfat. Peristiwa ini terjadi ketika Elia mendapatkan ancaman dari Ahab, lalu Tuhan memerintahkan dia untuk menyingkir ke tanah Sidon. Di sana ada satu daerah yang namanya Sarfat, dan di sanalah Tuhan menyatakan kemuliaan bukan hanya bagi bangsa Israel yang waktu itu menderita kelaparan, tetapi justru kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa di luar Israel. Itu sesuatu yang sangat mengagetkan tentu bagi Israel yang meyakini bahwa karya Allah hanya ada bagi Israel. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita ada banyak peristiwa yang tidak bisa kita mengerti juga,
bagi Elia, karena dengan demikian Elia semakin diteguhkan oleh Tuhan yang memiliki kuasa luar biasa. Tuhan menyatakan kepada janda Sarfat bahwa tepung yang sangat sedikit itu bisa dipakai untuk terus bertahan makan bersama dengan anaknya, bahkan dengan Elia. Dan saat itu janda Sarfat mengalami sesuatu yang sangat memilukan hatinya. Anak satu-satunya sakit hingga napasnya tidak ada. Namun di tengah-tengah kepiluan hatinya, Elia dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, membangkitkan anak janda Sarfat yang sudah tidak memiliki napas itu. Saudara-saudaraku, mungkin di dalam kehidupan kita seringkali peristiwa yang tidak bisa kita pahami dan begitu memilukan terjadi. Namun peristiwa itu sesungguhnya adalah satu cara Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Oleh karena itu marilah kita percaya, di tengah-tengah situasi yang begitu kelam yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan sedang menyatakan kemuliaan-Nya. Marilah kita senantiasa selalu punya pengharapan bahwa kasih Tuhan, kuasa-Nya akan dinyatakannya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, Tuhan memberkati kita. Salam.